Virus Nipah telah menewaskan 2 orang di negara bagian Kerala, India. Virus Nipah ini menyebar melalui hewan babi dan kelelawar, serta juga menular antar sesama manusia yang terinfeksi. Dan hingga kini belum ada vaksin untuk virus ini. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait bahaya virus Nipah dan potensi penyebarannya, kita sudah terhubung dengan Profesor Chandra Yoga Aditama selaku Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Selamat sore, Prof. Terima kasih telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat sore, Monika. Prof. Chandra, virus Nipah ini kita ketahui sampai dengan hari ini telah menelan 2 korban jiwa di India. Apakah mungkin Prof. memiliki info terkini lainnya, situasi terkini di Kerala, India? Iya, yang pertama memang korban jiwa 2 orang dari 6 kasus saya kira, dan informasi terakhir beberapa waktu yang lalu bahwa sudah beberapa hari memang tidak ada kasus, 3 hari kalau saya tidak salah. Tapi tentu kita harus menunggu sampai 2 kali masa inkubasi untuk mengetahui apakah situasi sepenuhnya terkendali. Tapi di sisi lain ada seorang yang bukan dari Kerala, dari negara bagian lain, dia datang ke Kerala, kemudian dia pergi ke negara bagian lain, West Bengal kalau saya tidak salah, dan di sana sakit. Tapi masih diteliti sekarang apakah itu sakitnya karena Nipah atau karena sakit yang lain. Jadi itu situasinya yang terjadi di hari ini. Baik, Prof. Chandra, kita baru saja melalui atau melewati pandemi COVID-19, lalu muncul virus Nipah ini. Sebenarnya virus Nipah ini apa dan seberbahaya apakah virus Nipah ini, Prof? Ya, sebelum sampai ke virus Nipah, karena pertanyaannya kita baru selesai COVID, ada lagi begitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini dari satu sisi ini bagus, bukan bagus virusnya, bagus kesadaran masyarakat, kesadaran media bahwa kalau ada penyakit seperti ini kemudian diangkat dan kita menjadi penuh kewaspadaan. Tetapi kita juga mesti sadar bahwa penyakit baru itu penyakit seperti ini akan ada dari waktu ke waktu. Kalau dia sudah sampai tingkat yang namanya disease outbreak news-nya WHO, dulu kan COVID itu sebelum pandemi namanya Public Health Emergency of International Concern, sebelumnya namanya disease outbreak news. Sekarang setiap bulan juga ada berbagai penyakit yang selalu muncul dari berbagai pelosok dunia begitu. Jadi itu akan ada dari waktu ke waktu. Tentu kita harus waspada, tapi juga tidak perlu panik berlebihan gitu ya. Jadi situasi bagus, alertness, tapi di sisi lain juga kita mesti melihatnya secara proporsional. Untuk Nipah ini pertama kali ditemukan 1998, jadi sampai sekarang sudah 25 tahun kasus Nipah. Maksudnya adanya penyakit akibat virus Nipah ini, dan jumlah kasusnya saya kira 700-an, ada yang bilang 800, tapi sekitar itu dalam 25 tahun itu. Memang kadang-kadang ada outbreak di sana di sini begitu, dan angka kematian kan memang tinggi ya kalau kita bandingkan dengan COVID yang angka kematian rendah di bawah 5%. Ini ada yang melaporkan 40%, ada yang melaporkan 70%, tapi sejauh ini sih jumlah kasusnya relatif belum banyak, dan sejauh ini juga belum ada laporan yang sangat jelas tentang perubahan varian misalnya. Memang yang terjadi di India ini lebih cocok dengan yang di Bangladesh misalnya, tapi situasinya seperti itu. Jadi sekali lagi kalau ada penyakit baru seperti ini dipakai, karena kemarin media lain bertanya kepada saya tentang MERS-CoV yang juga dilaporkan ada kasus di Saudi Arabia. Kasus-kasus seperti itu tentu kita waspadai, pemerintah juga perlu melakukan surveillance yang jelas, tapi kita juga tidak perlu panik berlebihan karena kejadian seperti ini memang muncul dari waktu ke waktu. Baik, Prof. Berarti yang saya tangkap dari penjelasan Anda, kita tidak perlu khawatir, dan munculnya virus Nipah ini pun hal yang wajar berarti, Prof. Tapi berbahaya atau tidak sebenarnya, Prof? Karena tadi Anda juga menyebutkan bahwa mungkin tingkat kematiannya ini sekitar ada yang mengatakan 40%, ada yang mengatakan 75%, begitu, Prof? Ya, kalau dibilang ini hal yang wajar barangkali tidak benar juga ya, karena memang kalau ada penyakit baru apapun itu, korbannya 1 orang atau 2 orang pun itu tidak bisa kita bilang wajar. Itu memang ada outbreak penyakit di satu tempat. Tapi yang ingin saya sampaikan, ini akan terjadi dari waktu ke waktu. Berbagai penyakit akan muncul dari berbagai belahan dunia. Dan ini bukan baru, dari dulu juga begitu. Tapi karena ada COVID, maka memang kemudian perhatian orang menjadi lebih besar. Nah, kenapa si virus Nipah ini jadi perhatian? Pertama karena memang angka kematiannya tinggi. Ya, dari pertama dilaporkan di Malaysia dan di Singapura angka kematiannya tinggi. Dan yang kedua memang bisa menular dari manusia ke manusia, serta penularan awal dari binatang. Itu yang disebut sebagai zoonosis, menular dari binatang, apakah itu kelelawar atau babi kepada manusia. Jadi yang mesti dicek bukan hanya manusianya, diisolasi supaya tidak menular, tapi juga sumber penularan di babi dan di kelelawarnya. Dan informasi terakhir dari India yang saya dapat, mereka juga sudah melakukan pemeriksaan pada sekian banyak kelelawar gitu untuk mencoba mencari sumber penularannya, dan itu yang sekarang masih berproses. Jadi jelas kita mesti waspada itu ya, tapi kita tidak perlu khawatir berlebihan.
Baik, berarti tadi Anda sudah menjelaskan Prof bagaimana cara penularannya. Tapi kami juga penasaran Prof, bagaimana gejala dari virus Nipah ini sendiri dan apakah menyerang organ yang mana dari tubuh kita? Apakah sama dengan COVID-19 menyerang paru-paru pada awalnya? Jadi keluhan yang pertama memang demam dan badan sakit-sakit ya, mialgia. Pada sebagian kasus bisa menyerang paru, pada sebagian kasus menyebar ke alat bulu lain, tapi yang kemudian menjadi lebih serius adalah karena terjadi encephalitis atau radang di selaput otak gitu ya, radang di otak. Itulah yang kemudian menimbulkan kematian. Jadi itu yang agak berbeda sedikit dengan COVID, di mana COVID kejadiannya pada paru dan kemudian beratnya di paru. Jadi ini kalau kejadian memang ada yang pada paru, ada juga yang terjadi pneumonia seperti COVID, tapi yang lebih besar adalah kalau gangguan di otak yang disebut sebagai encephalitis yang menjadi penyebab kematian pada kasus-kasus Nipah yang terjadi selama ini. Prof Chandra, ada yang menarik dari apa yang Anda sampaikan atau pernyataan Anda sebelumnya tadi mengatakan bahwa sebenarnya virus Nipah ini virus yang sudah ada sejak lama, sejak tahun 98 di Malaysia dan juga Singapura. Nah, apakah jenisnya masih sama dengan yang ditemukan di India pada saat ini? Nah, kalau memang masih sama, kenapa sampai saat ini belum ada vaksinnya, Prof? Oke, jenisnya masih sama. Seperti saya sampaikan tadi, di dunia sekarang ini ada dua jenis, satu yang jenis Bangladesh, satu yang jenis Malaysia. Jenisnya masih sama memang betul. Nah, pertanyaan kenapa belum ada vaksinnya itu menarik. Begini, sebenarnya untuk semua penyakit yang ada di muka bumi kecuali COVID, jarak antara virus ditemukan dan vaksin ditemukan itu nggak ada yang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Nah, sekian puluh tahun baru vaksinnya ditemukan. Kenapa kalau COVID setahun sudah ketemu vaksinnya? COVID itu kan dilaporkan Desember 2019 dan vaksinnya disuntikan pada manusia Desember 2020. Karena situasi begitu besar, kasus begitu banyak, kematian begitu tinggi, akhirnya semua upaya dilakukan untuk mencari vaksin dan akhirnya vaksin diberikan pada manusia hanya dalam status emergency. Kalau kita ingat waktu pertama-tama vaksinnya izinnya juga masih emergency. Jadi sementara untuk penyakit lain, banyak sekali penyakit yang sampai sekarang ini belum ada vaksinnya bahkan. Jadi memang membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan vaksin. Itu poin pertama. Poin kedua, ini kan outbreak-nya artinya di satu tempat, kemudian dihilang lagi, kemudian satu tempat hilang lagi, sehingga memang jumlah kasusnya belum terlalu banyak, sehingga upaya untuk mencari vaksin tentu dilakukan. Sekarang ini ICMR, Indian Council of Medical Research juga sekarang sedang menggali lagi kemungkinan mendapatkan vaksin. Pengalaman dari teknologi vaksin yang dipakai untuk COVID, mereka akan gunakan untuk mencari vaksin juga untuk virus Nipah ini. Tapi mudah-mudahan vaksin itu bisa ditemukan dalam waktu tidak terlalu lama lagi, tapi memang itu butuh waktu. Kecuali COVID memang kita effortnya luar biasa untuk mendapatkan vaksin pada waktu itu. Baik Prof, berarti semoga segera bisa didapatkan vaksin untuk virus Nipah ini. Tapi tadi Anda menyebutkan outbreak-nya satu persatu muncul kemudian hilang. Nah, apakah ada potensi bahwa virus Nipah yang kali ini yang terjadi di India ini bisa mungkin berubah menjadi wabah atau bahkan pandemi? Apalagi kita khawatir ya Prof, baru saja kita melewati pandemi COVID-19, nggak mau lagi tiba-tiba ada pandemi lagi kali ini. Oke, jadi begini, kalau ada wabah seperti ini, kan kita bisa membagi dua sebenarnya. Wabah untuk penyakit-penyakit yang sering kita temui, atau wabah untuk penyakit yang spesifik seperti ini. Apapun wabahnya, yang paling utama dilakukan itu kalau di dalam ilmu kesehatan kita sebut sebagai containment at the source. Jadi di tempat itu dikendalikan habis-habisan supaya jangan pergi ke tempat lain. Itulah yang dilakukan di India di gambar yang sebelah kanan ini. Yang biasanya ramai, kan saya dulu lama tinggal di India, nggak ada India seperti itu, di mana-mana penuh manusia. Tapi mereka mencoba melakukan containment in the source itu supaya tidak menular ke daerah yang lain. Dengan containment di sumbernya itu diharapkan tidak menyebar ke tempat yang lain, diharapkan tidak menjadi wabah yang meluas. Itu dulu wabah yang meluas. Kalau pandemi masih panjang prosesnya. Kalau dari kacamata terminologi WHO, seperti saya sampaikan tadi, ini pandemi. Sebelum pandemi itu ada namanya Public Health Emergency of International Concern. Sebelum itu ada namanya, dia masuk dalam disease outbreak news. Nah, si Nipah ini tentu belum pandemi, belum juga Public Health Emergency of International Concern, dan belum juga disease outbreak news. Kita tidak harapkan tidak ke sana tentunya, tapi situasinya sekarang ini kita harapkan pemerintah India melakukan upaya maksimal, dan kalau kita lihat juga upaya maksimal supaya dia bisa dikendalikan di situ saja. Dan semua negara pasti akan melakukan upaya maksimal, tetapi pengalaman COVID akan membuat upaya seperti ini menjadi lebih tinggi lagi gitu ya. Saya percaya India juga akan melakukan upaya yang maksimal karena dia juga punya pengalaman COVID dan jumlah kasusnya juga banyak sekali yang meninggal banyak sekali, sehingga itu membuat
alertness-nya lebih tinggi dan upayanya juga lebih maksimal. Baik, Prof. Anda sudah menjelaskan bahwa India telah berupaya maksimal untuk agar mencegah penyebaran virus ini. Memang masih lama kalau menurut Prof sendiri kalau berubah menjadi wabah atau pandemi, tapi tak ada salahnya kalau kita waspada. Nah, untuk pemerintah Indonesia sendiri, Prof, apa yang harus dilakukan untuk mencegah virus ini agar tidak masuk ke tanah air? Kalau sekarang kejadiannya ada di India, walaupun sekarang kejadiannya ada di India dan ada di tempat yang spesifik ya. India itu saya lupa ada sekian state-nya, provinsinya lebih banyak dari kita. Dia ada di Kerala yang di bagian selatan. Maka tentu saja kita mengharapkan bahwa pemerintah India membuat konten di sana jangan sampai orang Kerala itu pergi keluar. Karena seperti saya sampaikan tadi, ada contoh orang dari luar Kerala, dari Bengal datang ke Kerala, kemudian balik ke kampungnya dan itu jadi sakit gitu. Itu yang harus dijaga oleh pemerintah India supaya jangan keluar. Nah, dari kacamata kita yang negara lain itu kita perlu mewaspadai kalau ini bisa menyebar. Tapi sekali lagi saya sih tidak ingin kita khawatir berlebihan. Kita harus jaga-jaga kalau ini berlebihan, dan untuk itu kerjasama internasional sangat diperlukan. Kebetulan WHO India itu dan Indonesia sama-sama di bawah WHO SEARO namanya, tempat saya dulu kerja, sehingga tentu harus ada komunikasi saat ini dari Kementerian Kesehatan kita dengan Kementerian Kesehatan India, apa yang terjadi di sana, bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu. Kalau ada saat ini belum diperlukan, kalau menurut saya, pemeriksaan habis-habisan pada warga yang datang dari India, tetapi tentu saja petugas kesehatan, baik di kesehatan pelabuhan maupun di rumah sakit, maupun di kesehatan yang lain, tentu waspada, perlu diberi informasi, Nipah ini seperti ini, gejala seperti ini, sehingga kalau mereka menemukan seseorang yang sangat dicurigai, itu segera dilakukan tindakan, segera dilakukan upaya-upaya supaya terdiagnosis dengan cepat, dan kalau memang Nipah harus dilakukan isolasi segera, karantina segala supaya jangan menyebar ke orang lain. Sekarang ini pertukaran informasi yang perlu dilakukan pemerintah, dan yang kedua kewaspadaan petugas kesehatan baik pada pintu masuk negara maupun juga pada pelayanan kesehatan yang ada di negara kita. Karena itu informasi tentang virus Nipah perlu diberikan kepada seluruh petugas kesehatan gitu. Baik, kita tidak perlu khawatir, tapi tetap waspada, jaga kesehatan kita dan juga kebersihan sanitasi diri kita sendiri. Terima kasih Profesor Chandra Yoga Aditama selaku Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Salam sehat, Pak. Salam sehat, terima kasih.